Kan kita waktu diserahkan, saya ada di sini. Siap. Mbak, sehat sukses. Siap. Terima kasih. Udah semua kan? Aman udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dokumen rahasia yang dititipkan Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto kepada Ibu Koni dan akhirnya dikembalikan kepada DPP PDI Perjuangan. Nah, menurut netizen ya di sosial media bakal ada yang tidak bisa tidur dan ketar-ketir atas pengembalian dokumen rahasia ini. Ya, ini langsung saja coba kita simak videonya ya. Jadi begini, saya terangkan. Notaris pertama ini tentang 32 dokumen. Dicap oleh notaris. Notaris kedua adalah ini notaris Rusia ya, Mas? Rusia, bahasa Rusia. Nanti diterangkan aja ada. Nah, yang ini dokumen tambahan. Jadi total dokumen pada saya itu 37. Yang paling mengerikan untuk saya nomor 16. Itu hubungan dengan Kapolri. Dan nomor 7. Bagaimana PDIP mau dibubarkan, dihancurkan. Nah, itu aja. Kalau saya merasa tertiba, saya deg-degan dengan dua dokumen itu. Yang lain kan tentang apa korupsi, apa itu. Nah, ini ya ada tanda tangan notaris juga. Nah, kemudian selain dokumen itu saya dijadikan video. Dan ini video ini saya harus serahkan juga kepada Mas Adi. Kalau soal nanya bentuknya apa? Bentuknya ini. Flash disk. Tidak ada saya copy ini semua. Saya ada perjanjian dengan Mas Hasto, tidak boleh saya edarkan dan lain-lain, apalagi mengcopy. Nah, kalau ditanya kenapa saya serahkan sekarang ke Pak Adi. Pak Adi saya sejak Mas Hasto di dalam saya nggak bisa kontak. Bagaimana saya punya akses? Kedua, Ibu bilang sama saya untuk tidak boleh bicara sama sekali. Jadi untuk apa saya pengen dokumen? Yang ketiga ini yang paling penting. Mas Adi, ini kontrak dari kampus saya, St. Petersburg University, kan? Tanggal 10 Maret. Saya itu diangkat menjadi highly qualified specialist. Kalau saya itu Perdana Menteri. Yang dapat gelar seperti ini saya Perdana Menteri. Nah, ini ditandatangani oleh saya, ya, dan kontrak saya di Rusia sampai 26 Februari 2028. Ini kampus apa Mbak namanya? St. Petersburg State University. Ini langsung di bawah Kremlin. Ini capnya, ini penantangnya. Jadi saya memang akhirnya harus menetap di Rusia dan mungkin menjadi warga negara daripada di sini lihat. Begitu Mas Adi. Jadi tolong sampaikan kepada Sekjen, saya terima kasih dipercaya, tetapi saya sudah harus menyerahkan kepada. Kan kita waktu diserahkan, saya ada di sini. Mbak, sehat sukses. Terima kasih. Udah semua kan? Aman udah. Oke. Nah, ternyata ya ada satu dokumen yang membuat Ibu Koni deg-degan dan ketar-ketir. Apakah kira-kira dokumen itu ya? Jangan sampai netizen menduga bahwa dokumen itu adalah dokumen yang menyangkut dengan Mulyono sendiri, yaitu tentang masalah ijazahnya yang berkembang saat ini, yang diperkarakan oleh tim TPUA ya, sudah diperkarakan lagi. Apakah dokumen itu atau mungkin ada dokumen lain ya, sehingga sampai membuat Ibu Koni deg-degan. Nah, alasan Ibu Koni akhirnya mengembalikan dokumen ini kepada PDIP karena Ibu Koni ya tidak boleh mengungkapkan apa isi dokumen tersebut. Nah, daripada tidak bisa mengungkapkan, akhirnya dibalikan kembali kepada PDIP. Dan ini akan menjadi semakin menarik. Apa kira-kira dokumen rahasia yang selama ini disimpan oleh Ibu Koni ya, yang diserahkan oleh Hasto Kristianto. Nah, sebelumnya ada dua rahasia Jokowi yang sudah dibongkar oleh Hasto. Salah satunya ya yang terakhir kita dengar kemarin. Nah, ternyata diduga yaitu Jokowi ini mengeluarkan uang sebesar 3 juta US dollar ya untuk merevisi undang-undang KPK. Dan ini menuai berbagai spekulasi di sosial media. Disebutkan uang itu juga untuk biaya pendengung atau buzzer. Menurut pengakuan dari temannya dan menurut pengakuan sahabat Anies Baswedan yaitu Ges Khalifah, dia pernah juga mengatakan uang jutaan dolar itu juga diduga digunakan untuk membuat isu soal Jakarta yang waktu dipimpin oleh Anies Baswedan. Jadi selain itu untuk menyerang Anies secara langsung. Jadi tidak heran kalau kita lihat waktu itu ya buzzer selalu menyerang Anies Baswedan ya. Jadi buzzer itu ya dibiayai ya oleh uang negara, uang kita juga untuk menyerang orang-orang yang kontra dengan pemerintah Jokowi. Dan juga biaya buzzer ini untuk mengalihkan masalah pengibirian KPK dengan membuat isu tentang Jakarta. Jadi buzzer-buzzer itu ya dibiayai oleh uang pemerintah untuk mengalihkan isu, menggiring opini masyarakat, dan ini benar-benar jahat. Dan sekarang kita lihat cukup banyak buzzer di sosial media, terutama di TikTok, karena TikTok segmennya di situ hampir semua segmen ada
Jadi ada komen-komen yang sengaja menggiring opini, dan ini benar-benar ya cukup mengerikan kalau orang kurang literasi tentang masalah perpolitikan Indonesia. Bisa-bisa mereka pun yang tidak tahu politik akhirnya menjadi ternak Mulyono. Dan salah satunya rahasia yang dibongkar oleh Hasto Kristianto tentang kriminalisasi Anies Baswedan. Jadi menurut Hasto Kristianto, kriminalisasi Anies Baswedan ya sengaja diciptakan oleh Jokowi. Bagaimana cara Anies Baswedan ini tidak bisa mencalonkan diri di Pilpres 2024 kemarin. Jadi membuat isu bahwa Anies Baswedan terlibat kasus Formula E. Dan ini kata Hasto adalah otaknya adalah Jokowi. Coba kita baca ya beberapa komentar netizen di sosial media atas keputusan Ibu Koni menyerahkan dokumen rahasia yang diserahkan Hasto kepada Ibu Koni dan dikembalikan lagi kepada PDIP Perjuangan. Nah, ada komentar dari Pajajaran, ada 37 dokumen plus 1 video yang mengerikan, nomor 16 tentang Kapolri dan 7 tentang bagaimana PDIP Perjuangan dihancurkan, lainnya tentang korupsi dan kolusi. Nah, ini menurut akun Pajajaran ya, ternyata ada 37 dokumen dan plus video yang mengerikan itu adalah nomor 16 tentang Kapolri. Jadi dari 37 dokumen tersebut ada nomor 16 tentang Kapolri dan 7 tentang bagaimana PDIP Perjuangan dihancurkan. Lainnya adalah tentang korupsi dan kolusi. Ada komentar dari Bang Nalar, wah harus waspada ya. Ada komentar dari Lasronim, adakah gedung yang akan terbakar? Nah, banyak netizen menduga jangan sampai nanti bakal ada gedung yang akan terbakar lagi untuk menghapus jejak-jejak yang menyangkut tentang Jokowi. Ada komentar dari Bang Nalar lagi, Prabowo PS Jokowi, siapa yang akan menjadi matahari, Prabowo atau Jokowi? Sekarang ya kita lihat memang Jokowi lagi menjadi sorotan netizen maupun masyarakat tentang masalah ijazah palsu ya. Belum lagi masyarakat maupun netizen menyoroti terjadi matahari kembar di pemerintah Prabowo. Tentunya di sini selain Prabowo menjadi presiden, ternyata ada juga presiden yaitu Jokowi. Kita tahu Jokowi ini cukup powerful ya. Nah, sampai kemarin yaitu peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah yang disingkat Serdik Sespimen Polri, pendidikan reguler ya, menemui Jokowi di kediamannya di Solo. Nah, ini menjadi sorotan netizen maupun masyarakat, dan salah satunya juga anggota DPR yaitu Syahroni sampai menanyakan ya, kalau misalnya Polri silaturahmi ke Jokowi ya sah-sah saja, cuma mempermasalahkan kenapa harus pakai baju dinas. Dari sini saja masyarakat udah bisa menilai ternyata ya power Jokowi cukup besar ya walaupun Prabowo menjadi presiden. Apakah ini sengaja dipertontonkan Jokowi karena menyangkut masalah ijazah yang diduga palsu yang dipersoalkan oleh tim TPUA, sehingga dia ingin memperlihatkan bahwa dia masih kuat ya. Jokowi masih kuat, Polri aja masih mendatangi dia, preman aja sekelas Hercules masih mendatangi dia, memperlihatkan bahwa dia masih punya kekuatan di belakangnya. Jangan sampai saya disentuh, diganggu ya. Inilah orang-orang saya, yaitu Polri, preman seperti Hercules. Dan kemarin Jokowi sudah mengatakan dia akan menuntut 4 orang yang mempermasalahkan ijazahnya, dan ini menjadi semakin menarik. Dan kita akan melihat ke depan ya, tim TPUA ini akan menuntut juga tentang ijazah Jokowi yang SMA. Mudah-mudahan ini akan terbongkar ya sejelas-jelasnya tentang dugaan ijazah Jokowi palsu. Lalu kita riset dulu. Kita riset di beberapa tempat. Salah satu mungkin yang mengagetkan ini. Nah, wartawan nanti bisa cross check. Ketika kita membuka web KPU, semua data calon presiden itu ada. Pak Jokowi nggak ada tiba-tiba. Jadi CV-nya itu tidak ada. Di KPU itu CV-nya tidak ada. Calon presiden yang mendaftarkan lewat KPU itu semua ada. Pak Prabowo 2019 itu ada. Dia sekolah di West Point, pendidikan SD SMP ada. Pak Jokowi itu nggak ada. Nah, ini kan jadi satu pertanyaan besar. Justru itu aksesnya di mana, Pak? Aksesnya di webnya KPU. Websitenya KPU. Dan Pak Taufik sudah membuktikan. Sudah membuktikan. Tadi ada di mobil ya, saya bandingkan antara laman KPU yang memuat Pak Prabowo padahal itu 2019 dan Pak Jokowi ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dan ini yang tidak disadari dan saya tidak akan publikasikan kecuali nanti pada saat persidangan, kita mendapatkan ijazah pembanding yang asli teman sekolahnya Pak Jokowi, tidak ada kata-kata SMA 6.
SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Dan saya mengerti benar karena pada saat itu saya telah duduk di bangku SMP kelas 2. Saya lulus SMP tahun 81. Nah, ini juga ada temuan baru ya yang dibeberkan oleh Muhammad Taufik ya, pakar hukum pidana yang kemarin juga ya memperkarakan menuntut ijazah Jokowi. Temuan barunya soal ijazah palsu Jokowi. Jadi Jokowi tak mungkin ya mendaftar kuliah tahun 1980. Kita sedang mengkompilasi beberapa bukti-bukti baru, salah satunya penerimaan si Penmaru. Bahkan ada masukan yang sangat berharga kepada handphone kami dari tokoh pentingnya. Kelompok tolak ijazah palsu usaha Gak Punya Malu, tipu UGM, mengungkap temuan baru terkait dugaan ijazah Jokowi. Demikian diungkap Koordinator Tim Tipu UGM, M. Taufik dalam wawancara eksklusif dengan Tribun Video pada Senin, 21 April 2025. Muhammad Taufik mengatakan bahwa pihaknya menerima informasi dari sosok yang merupakan tokoh penting terkait kejanggalan ijazah Jokowi. Bukti baru itu yakni terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru, si Penmaru. Informan tersebut, kata Taufik mengatakan bahwa pada tahun 1978 ada perubahan kurikulum yang mana kelasnya diperpanjang 1 semester. Dengan begitu, Jokowi tak mungkin mendaftar kuliah di tahun 1980, melainkan tahun 1981. Tim hukum kita itu selalu konsolidasi. Salah satu bentuk konsolidasinya itu adalah kita menegaskan kembali komitmen dari teman-teman pengacara ya. Bahwa Pak Jokowi saat ini itu adalah masih powerful ya. Lalu bagaimana, apakah kita siap ya, itu yang kita tegaskan. Terus yang ketiga, kita sedang mengkompilasi beberapa bukti-bukti baru, salah satunya penerimaan si Penmaru. Bahkan ada masukan yang sangat berharga kepada handphone kami dari tokoh penting ya. Tokoh penting, dia mengatakan kalau melihat dulu tahun 78 kurikulum Dad Yusuf itu diperpanjang 6 bulan atau 1 semester, berarti tidak mungkin Pak Jokowi itu mendaftarkannya tahun 80, pasti tahun 81 begitu. Dan ketika kita cocokkan, memang mencocoki. Jadi salah satu fakta-faktanya itu yang itu belum ada di tempat lain, dan baru saya sampaikan di tempatnya Tribun ini. Jadi Tribun punya memang benar-benar punya hot news itu, data dari kami. Viralnya ini sempat heboh juga kemarin, yaitu di dalam program Rakyat Bersuara. Sylvester ya lagi-lagi membuat heboh di program debat Rakyat Bersuara tentang masalah dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi menurut netizen, kenapa Sylvester ini, yaitu penjilat Jokowi, dihadirkan diajak diskusi? Karena memang dia selalu menggunakan emosi ya. Jadi kita lihat hampir terjadi baku hantam di acara Rakyat Bersuara tersebut. Sepertinya memang Sylvester ya kalah dengan argumentasi, padahal Roy Suryo maupun kemarin kita lihat dari tim TPUA melakukan aksi demonstrasi di kediaman Jokowi, sampai Sylvester ya melakukan intimidasi, melepaskan ikat kepala kasar kepada pendemo di depan rumah Jokowi, dan ini sampai terjadi adu mulut sampai mau terjadi baku hantam. Coba kita lihat videonya. Ngomong silakan. Ya, untuk melengkapi, ya, abang ini ketika kita di barisan terdepan, dia marah-marahi kami dengan bahasa yang cukup kasar. Akhirnya akan timbul chaos, saya mencegah itu. Jadi dengar dulu, orang-orang kamu yang ya, kami dulu ngomong. Bentar. Sampai pada ada video, abang tarik itu. Ya, kalau itu benar, kalau itu sebagai apa? Jangan langsung jago lah. Kita udah istilah juga. Kalian yang so jago. Oh, abang bahasa abang kasar sekali saat itu. Kalian yang bilang tangkap Jokowi, adili Jokowi. Jokowi masuk neraka. Kalian yang ngomong. Jokowi Pak, banyak masalah hari ini diadili. Abang terlalu. Kalian yang so jagoan, tahu nggak? Oke, baik. Kau yang so jagoan. Abang ngomongin sama kita. Abang dulu. Boleh kita ngomongin sama kita. Ayo. Oke. Udah, Bang. Oke, kita kembali ke sini lagi. Ayo. Itu kan jam kerja, office hours. Dia ngapain dia digaji rakyat, digaji oleh dari keuntungan ID Food. Ketuanya yaitu Sylvester Matutina itu diangkat sebagai komisaris ID Food. Dan orang-orang netizen itu mempertanyakan apa kapasitas dari Sylvester. Oke, dia pakai jaket solidaritas merah putih, mungkin sebagai relawan Jokowi, dia hadir di situ. Itu kan jam kerja, office hours. Dia ngapain dia digaji rakyat, digaji oleh dari keuntungan ID Food, kemudian sebagian untuk gaji direktur, menggaji komisaris, oke lah. Tapi BUMN itu kan di rakyat, artinya dia digaji oleh rakyat gitu, walaupun bukan berdasarkan APBN ya, tapi dia itu bekerja untuk rakyat. Kami kembali lagi ke gedung yang terhormat ini, yaitu gedung Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri.
Sudah sekian kali kami kemari untuk menyampaikan data-data tentang ijazah palsunya Jokowi. Hari ini tambahan lagi tentang ijazahnya palsunya Jokowi gitu loh. Nah, kemarin tuh kami ke Jogja, ke UGM dan ke Solo. Nah, melihat kedatangan kemarin itu begitu sangat luar biasa yang menghadang kami. Dari pintu depan ke dalam itu banyak sekali orang yang mungkin diduga dibayar oleh Pak Jokowi karena banyak orang berpakaian hitam yang katanya relawan Jokowi. Belum lagi preman-preman di dalamnya. Artinya begini, artinya ijazah Jokowi ini kan sebenarnya hal remeh-temeh aja, Bang. Ya, betul. Hal yang ditunjukin aja selesai gitu loh. Tapi Jokowi mengeluarkan banyak biaya untuk ijazahnya itu. Dia mau mengeluarkan biaya. Dengan apa? Dia membawa pengacara, Ketua Pradi, Otto Hasibuan dan kawan-kawannya. Dia juga membawa preman-preman katanya gitu. Artinya ini kan biaya besar. Lebih baik biaya itu Pak Jokowi kasih ke yatim piatu, anak-anak miskin. Itu lebih mulia ketimbang Pak Jokowi itu untuk menjaga selembar ijazah yang sebenarnya gampang aja, tinggal tunjukin kalau memang ada ijazahnya gitu loh. Jadi kami melihat Jokowi ini untuk menutupi ijazahnya itu dia rela mengeluarkan anggaran besar gitu loh. Padahal itu lebih mulia dibagikan ke rakyat miskin atau perlu dibagikan dananya ke makan bergizi nasional ke Pak Prabowo, itu lebih mulia. MBG gitu loh. Nah, kami di sini sebagai penyambung demokrasi, penyambung amanat rakyat yang ingin negaranya ini baik-baik saja. Dari sini kami berangkat agar kedepannya tidak ada lagi pemimpin-pemimpin yang berijazah palsu. Kalau ngomong secara pribadi ya, pribadi. Kalau dia tidak upload di ruang publik, gua rasa nggak apa-apa. Tapi kalau di ruang publik, menurut gua kurang pas. Ini pribadi ya, kurang pas. Ya karena kan sekarang Pak Jokowi kan mantan presiden, kecuali masih presiden, boleh aja. Tapi kan ini institusi yang notabene lagi sekolah. Ya mungkin dapat arahan sewajarnya kalau dia tertutup aja, fine. Tapi kalau ini ruang terbuka kan orang anggapannya jadi beda-beda. Wah ini jangan-jangan Pak Jokowi masih post-power syndrome nih. Jadi pengen juga terus tampil dalam kondisi. Secara niat baik sekali, nggak apa-apa. Tapi nggak usah diupload lah. Gitu. Ini pribadi ya, bukan atas nama partai loh. Ini pribadi. Iya, ini sebenarnya nggak ada dualisme. Ini namanya situasi yang Pak Presiden tuh pengen anak didiknya, kebetulan kan ajudannya Sarif kan memang lagi ikut Sespim Polri. Jadi sisi positif adalah Pak Presiden pengen ngajarin anak-anaknya lah, ngasih tahu yang baik-baik. Tapi kalau tertutup, wah itu keren banget gitu. Tapi kalau ruang terbuka, menurut kita ya, aduh, nanti orang anggapannya, wah ini gimana sih ini, kan gitu. Tapi kalau memang kalau tertutup aja, misalnya ngasih tahu kalian ini harus begini, itu seneng gitu. Tapi kalau terbuka, nanti kan anggapannya nanti, wah ini kok Pak Presiden, mantan Presiden kok masih manggil-manggil orang gitu. Bapak Jokowi beri arahan peserta Sespimen Polri di rumahnya. Gimana maksudnya? Bapak-bapak perwira ini yang pakai seragam ini, yang sedang melakukan pendidikan ini, minta arahan kepada Bapak Jokowi. Bapak Jokowi masih presiden apa ya? Ya, ada yang bisa jawab kenapa bapak-bapak polisi ini ke rumah Pak Jokowi pakai seragam minta arahan soal pendidikan. Aduh, nggak mau jawab yang aneh-aneh, saya takut. Biarkan netizen aja ya yang komentar. Ini bukti Jokowi masih berkuasa dan bukti bahwa orang ini memang serem. 3 periode pakai account. Saya akan pulang ke Solo menjadi rakyat biasa. Bohong.
Walah, keren juga ini minta arahan sama Jokowi. Secara struktural sebenarnya nggak masuk akal. Kalau mau silaturahmi harusnya jangan berpakaian seragam resmi. Hal ini membuktikan kepolisian masih dalam kendali Presiden Jokowi. Bukan Presiden, Bapak Jokowi. Salah komentarmu. Negara ini punya 2 presiden. Apa iya negara ini punya 2 presiden? Bapak Prabowo, Bapak Enggak mau komentar macam-macam, takut diborgol. Aduh, nggak tahu. Tolong komen dong, maksudnya ini apa, Pak Kepolisian? Kenapa Pak Jokowi masih seperti presiden? Komentar netizen aja lah, komentar. Takut. Saran dari kami, ya, kita di IDN Time, sebaiknya benar-benar Pak Jokowi itu mengurangi sebanyak mungkin. Nggak bisa deh katanya apa namanya, oh orang kan pengen ketemu apa segala macam. Ya orang pengen ketemu kalau misalnya ditawar, kalau ternyata di situ ada bagi-bagi apa segala macam. Emang ada mantan presiden yang seperti itu, membuat apa namanya semacam activity ya, sehingga orang tuh datang terus ke rumahnya. Kan Bu Mega enggak, Pak SBY enggak, ya kan? Sampai ada yang sebelum itu ada chef lah yang masak, ya gimana enggak? Kamu juga pasti pengen ngerasain masakannya Chef Arnold, datang ke situ ikut ngantri ya. Tapi itu attitude yang membedakan antara mantan Presiden SBY dengan mantan Presiden Megawati. Nah mestinya Pak Jokowi itu introspeksi lah ya, harus lebih banyak untuk menarik diri. Kalau itu tidak dilakukan, wajar kalau ada sebagian masyarakat berpikir bahwa memang Presiden Jokowi, Presiden ke-7, ini memang tetap pengen eksis. Karena apa? Karena dia memang misalnya sudah beredar bahwa dia ingin membentuk partai Super TBK. Artinya dia tetap ingin eksis di politik. Meskipun sebelumnya ketika di akhir-akhir masa jabatannya mengatakan kalau udah nggak jadi presiden mau pulang aja ke Solo ya, seolah-olah nggak ngapa-ngapain ya, tapi ya sudahlah. Nah ini artinya setiap apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu berbeda, banyak yang berbeda dengan apa yang kemudian terjadi kenyataan. Jadi tidak heran kalau istilah matahari kembar ini muncul. Dan kepada Presiden Prabowo, supaya benar-benar menunjukkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil untuk kepentingan rakyat itu adalah keputusan yang independen, ya, keputusan independen, tidak tersandera dengan apa yang dikhawatirkan oleh banyak pihak adalah masih ada pengaruh.